Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih sama aku Puja Dwi Lianti dari kelas pendidikan kimia 6A. Di sini aku akan mempresentasikan secara singkat mengenai alkena. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Pastinya jangan lupa subscribe. Hari ini kita akan belajar mengenai alkena. Nah, selain kita belajar tentang alkena, kita juga akan belajar mengenai sifat fisik dan kimia dari alkena. Yang pertama yaitu kita tahu sendiri kan kalau atom karbon itu memiliki ciri khusus atau ciri khas. Nah, ciri khasnya itu salah satunya adalah kemampuan berikatan dengan atom lain membentuk rantai karbon. Nah, rantai karbon ini yang sederhana disebut sebagai hidrokarbon. Namanya aja udah hidrokarbon. Nah, pasti teman-teman udah bisa membayangkan kan susunya itu atas hidrogen dan karbon. Nah, siang hidrokarbon ini memiliki klasifikasi, salah satunya yaitu hidrokarbon alifatik yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alkana, kedua alkena, dan ketiga ada alkuna. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang alkena. Jadi silakan disimak, semoga video ini bermanfaat. Nah, merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 2 ikatan rangkap antara C berikatan dengan C. Nah, rumus umum alkena yaitu CnH2n. Nama lain dari alkena yaitu olefin. Yang bentuk sederhana dari alkena itu yaitu etena. Alkena bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Dalam mempelajari sintesis alkena, kita mulai dengan reaksi eliminasi alkil halida yang bersaing dengan reaksi substitusi dengan menekankan berbagai macam reaksi yang terjadi. Kenapa sih kok alkena itu disebut sebagai olefin? Nah, karena olefin itu memiliki arti gas pembentuk minyak. Yang istilah ini berasal dari peneliti awal. Peneliti tersebut memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Nah, alkena ini salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak juga disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Nah, salah satunya itu ada etilena. Nah, etilena ini merupakan senyawa organik dengan produksi yang besar-besaran dalam dunia industri yang digunakan untuk mematangkan buah. Ikatan rangkap 2 alkena terdiri atas ikatan sigma yang bersifat stabil dan ikatan pi yang bersifat kurang stabil. Nah, total energi ikatan karbon rangkap 2 ini sekitar 611 kJ per mol atau 146 kilokalori per mol dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau 83 kilokalori per mol. Alkena dapat dibuat dengan menggunakan hidrokarbon yang berbeda seperti alkana dan alkuna atau haloalkana. Alkena ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, tidak berbau. Perbedaan menonjol antara alkena dan alkana yaitu terletak pada tingkat keasaman, di mana alkena itu jauh lebih asam daripada alkana. Di sini ada contoh sederhana dari alkena yaitu etena. Nah, etilena atau etena ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa merupakan senyawa organik dalam dunia industri yang digunakan untuk mematangkan buah. Nah, kemudian selain etilena ini ada beberapa senyawa yang tergolong alkena yaitu polipropena yang digunakan sebagai bahan baku plastik, polietilena sebagai plastik pembungkus atau sampo. Ini sering banget ya kita jumpai di kehidupan sehari-hari tentang plastik, bahwa sekarang kita tahu plastik itu mencemari lingkungan karena jumlahnya yang sudah tidak terkendali dan karena manusia yang membuang plastik secara sembarangan ke lingkungan. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita
setelah membahas secara singkat, apa sih alkena itu? Kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya. Kita akan belajar orbital dari ikatan rangkap alkena. Ikatan rangkap terdiri atas ikatan pi dan sigma kan. Kedua ikatan ini memiliki perbedaan di mana ikatan sigma bersifat kuat, tidak mudah putus dan dapat berotasi atau berputar. Sedangkan ikatan pi bersifat lemah atau mudah putus dan tidak dapat berotasi. Ikatan sigma itu apa sih? Ikatan sigma ini atom karbon dengan ikatan rangkap 3 buah orbital membentuk hibridasi sp2 membentuk ikatan sigma dengan 3 atom lain. Kemudian orbital hibrida membentuk sudut 120 derajat dan orbital 2p yang tidak terhibridasi tegak lurus terhadap orbital sp2. Kalau ikatan pi itu apa? Ikatan pi dibutuhkan sekitar 63 kilokalori per mol untuk memutus ikatan pi dalam etena. Ikatan pi ini merupakan ikatan kovalen yang 2 cupingnya berelektron tunggal tumpang tindih dengan 2 cuping orbital lainnya yang berelektron tunggal. Di sini saya menyediakan 2 gambar. Gambar kiri ini menunjukkan orbital molekul atom ikatan pi, dan yang sebelah kanan yaitu dalam pendekatan formal ikatan sigma simetris terhadap rotasi di sumbu ikat. Jadi di sini ada 2 gambar, di mana yang kiri itu ikatan pi dan yang kanan itu ikatan sigma. Yang perlu kalian ingat dari ikatan sigma ini bahwa hibridisasi sp2 sesuai dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat Celcius, sehingga secara optimal memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Untuk ikatan pi ini bisa teman-teman lihat di gambarnya, ada 2 elektron dalam orbital ini membentuk ikatan kedua antara atom karbon ikatan rangkap 2. Supaya terjadi tumpang tindih, orbital pi ini harus paralel. Yang syaratnya itu 2 atom karbon diorientasikan dengan semua ikatan CH dalam satu bidang. Setengah dari orbital ikatan pi berada di atas ikatan CC sigma dan setengah lainnya di bawah ikatan sigma. Elektron ikatan pi ini menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron yang tinggi, ditandai dengan warna merah, dan peta potensial elektrostatik ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkena. Senyawa alkena ini diakhiri dengan kata ena. Kalau alkana kan diimbui dengan akhiran ana, alkuna diimbui dengan akhiran una. Kalau alkena ini diganti dengan ena. Contohnya C2H4 dinamakan etena, C3H6 dinamakan propena. Kemudian kita tentukan rantai karbon terpanjang pada alkena dengan menggunakan penomoran mono, di, tri, tetra, peta itu ya. Kemudian ditentukan gugus alkilnya. Selanjutnya penomoran dimulai dengan yang paling dekat dengan rangkap. Setelah itu kita tentukan gugus alkil, di mana gugus alkil ini dimulai dari yang urutan alfabetnya itu lebih dahulu. Contohnya metil dengan etil, kan lebih dulu etil, berarti didulukan etil karena E. Kemudian secara singkat penulisan alkena itu dirangkum seperti posisi alkil, dilanjut dengan nama alkil, kemudian posisi rangkap dan rantai utama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkena. Di sini saya punya ada 2 senyawa. Kita tentukan ya namanya apa. Yang pertama yaitu kita hitung dulu rantai induk karbonnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai induk karbon. Setelah itu kita lihat apakah di sini ada gugus alkilnya, dan di sini tidak ada gugus alkil. Kemudian kita lanjut menentukan rangkapnya. Rangkapnya ini ada di posisi pertama. Jadi penamaan senyawa ini 1 heptena. Begitu. Sama seperti senyawa yang pertama, senyawa yang kedua kita hitung terlebih dahulu rantai induk karbonnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai induk karbon.
Nah, sesuai dengan namanya, dalam dari homolog 7 itu heptana karena alkena diganti ena heptena. Dan kita lihat apakah ada gugus alkil atau cabangnya, dan ternyata tidak ada. Selanjutnya kita cari rangkapnya berada di posisi karbon keberapa. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata ada di posisi ketiga, berarti namanya 3 heptena. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, terkadang itu kita disuruh untuk menentukan struktur senyawa alkena. Jadi diberi namanya misal 2 metil 2 butena. Nah kita disuruh untuk menuliskan strukturnya. Caranya gimana? Yang pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu struktur alkena dan penomoran dekat rantai lengkap. Contohnya 2 metil 2 butena ya. Kemudian yang kedua kita tuliskan gugus alkil sesuai dengan nomor. Selanjutnya kita tuliskan atom H pada senyawa alkena. Nah, di sini ada contohnya. Karena butena itu mempunyai 4 atom C, jadi kita tulis 4, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita lihat 2 metil butena. Sudah benar, rantai induknya ada 4. Selanjutnya kita lihat gugus alkilnya yaitu metil berada di posisi atom karbon kedua. Kita buat cabang di sini metil. Selanjutnya itu kita lihat di mana rantai rangkapnya itu pada posisi atom keberapa. Ternyata di sini pada posisi atom kedua. Jadi penyebutannya sudah benar yaitu 2 metil 2 butena. Selain tata nama alkena dalam struktur ataupun menentukan nama strukturnya, alkena juga ada sebagai pengganti, yaitu jika ikatan rangkap bukan bagian dari rantai utama, maka kita sebut sebagai kelompok pengganti. Nah, yang sering disebut sebagai alkenil. Nah, kelompok alkenil ini diberi nama sistematis seperti propenil, etenil, dan juga lain-lainnya. Kemudian nama umum alkenil ini penggantinya vinil, alil, dan fenil. Nah, kebanyakan nama umum diambil dari UPEC, tetapi terkadang digunakan untuk nama senyawa yang paling sederhana. Nah, UPEC sendiri ini pada tahun 1993 menyarankan agar posisi angka yang digunakan dalam senyawa diganti secara logis, bukan menyebut angka sebelum nama dasar, tetapi ditempatkan sebelum bagian dari nama menemukan. Contohnya 1 butena menjadi 1 ene, begitu. Selain ada tata nama mengenai cara penulisan struktur senyawa alkena dan juga penulisan nama senyawa alkena, kita akan belajar mengenai tata nama isomer cis dan trans, di mana isomer cis dan trans disebut sebagai isomer geometris. Ikatan rangkap menimbulkan stereoisomer cis trans yang disebut sebagai stereogenik yang memungkinkan memiliki 2 konfigurasi. Cis itu jika terikat pada sisi karbon yang sama dari ikatan rangkap, jadi atom yang sama itu berada sejajar. Kemudian jika trans, yaitu pada sisi karbon berseberangan dari ikatan rangkap. Nah, di sini sudah ada contoh. Di bagian kanan itu merupakan isomer trans, di mana atomnya berseberangan. Dan di bagian kiri yaitu isomer cis, di mana atom hidrogen itu sejajar. Selain kita belajar mengenai isomer cis dan trans, kita juga akan belajar tentang tata nama yang E dan Z. Nah, E dan Z ini dicetuskan oleh ilmuwan Chan Inhot Prelog. Nah, E dan Z ini ditemukan pada ikatan rangkap. Nah, jika kedua atom prioritas pertama berhadapan pada sisi yang sama dari ikatan rangkap, nah, berarti atom tersebut memiliki isomer Z. Nah, Z ini berasal dari bahasa Jerman yaitu zusammen atau bersama. Kemudian, jika kedua atom prioritas pertama berada pada sisi yang berlawanan pada ikatan rangkap, dinamakan sebagai isomer E atau engegen, berseberangan. Di sini ada contoh di mana yang E itu atomnya berseberangan, sedangkan yang Z itu atomnya sejajar. Tata
pada nama EZ juga ada aturannya. Yang pertama ada aturan deret untuk urutan prioritas, di mana atom dengan nomor atom lebih tinggi memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, ada contohnya itu atom F, Cl, Br, dan I. Semakin ke kanan maka prioritasnya semakin naik. Nah, teman-teman bisa diamati dari gambar yang ada di video. Selanjutnya, jika isotop, maka isotop dengan nomor massa yang lebih tinggi memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kemudian jika kedua atom identik, maka nomor atom dari atom berikutnya yang menentukan prioritas, dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman udah tahu belum apa manfaat dari alkena? Nah, kalau belum, tetap simak video ini ya. Nah, manfaat dari alkena yang pertama ada butadiena, yaitu bahan baku pembuatan polibutadiena atau karet sintetis. Nah, jadi karet yang sering kita lihat tuh di penjual gorengan atau di karet nasi bungkus itu merupakan salah satu jenis alkena. Nah, selanjutnya ada etena sebagai bahan baku pembuatan polietena dan senyawa organik intermediate, yaitu PVC atau polyvinyl klorida dan stirena. Biasanya itu kita temui pada pipa. Nah, sering kan kita lihat pipa yang ada tulisannya PVC, itu merupakan salah satu aplikasi alkena. Nah, ada lagi pembuatan etanol dan etilen glikol. Dan juga pada dunia kesehatan ataupun pada dunia medis ini digunakan sebagai obat bius jika dicampur dengan oksigen. Manfaat alkena yang lain yaitu propena yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini kita temui, pasti teman-teman pernah kan lihat kursi plastik atau di rumah punya kursi plastik. Nah, itu merupakan aplikasi dari alkena. Yang nggak kalah penting ada etilena yang merupakan senyawa organik yang dihasilkan dalam volume besar pada dunia industri. Etilena sendiri digunakan untuk mempercepat proses pematangan buah. Tadi kita sudah belajar mengenai alkena, mengenai manfaat alkena dalam kehidupan sehari-hari, dan juga aturan tentang namanya senyawa alkena. Sekarang kita akan lanjut ke sifat fisik dan kimia senyawa alkena. Nah, apa aja sih? Yang pertama, dalam keadaan fisiknya alkena itu tidak berwarna dan tidak berbau kecuali etena. Nah, kalau etena ini merupakan gas yang tidak berwarna tetapi memiliki aroma wangi. Selanjutnya, kelarutan. Nah, alkena ini tidak larut dalam air karena memiliki karakteristik nonpolar. Alkena ini benar-benar larut dalam pelarut nonpolar seperti benzen, glikroin, dan lain-lain. Titik didih. Nah, rumus titik didih meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atom karbon dalam senyawa. Kalau titik leleh, senyawa berikatan ganda ini bergantung pada posisi molekulnya. Titik leleh dari alkena ini mirip dengan alkana. Nah, kalau masalah polaritas, alkena ini bersifat polar lemah seperti alkana, tetapi sedikit lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap. Nah, di sini ada tabel mengenai data dari senyawa alkena dan karakteristiknya. Dari teman-teman dapat mengamati ya, ada etena, rumus molekulnya C2H4, molekul relatifnya 28, titik lelehnya negatif 169 derajat Celcius, dan titik didihnya negatif 104 derajat Celcius. Kerapatannya 0,568 gram per centimeter kubik. Fase pada 25, bentuknya pada suhu 25 derajat Celcius yaitu gas. Nah, teman-teman bisa membaca dan mengamati sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa protokol kesehatan 4M, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa.